Hai guys, Wardel. Jadi kali ini gue mau nyoba instalasi Windows 11 pertama kali. Jadi Windows 11 ini adalah updatean baru dari Windows 10. Gue bakal nyoba instalasi Windowsnya itu di laptop gue yang ini, ya laptop satu-satunya gue, yaitu HP RTL 8723DE, yaitu laptop yang sebelumnya juga pernah gue review. Dan kalau kalian mau nonton, linknya gue taruh di deskripsi atau gue nanti taruh di sini aja di atas. Tapi kalian nonton video ini sampai habis dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu banyak banget yang ngebahas tentang Windows 11, dan juga udah ada banyak banget bocoran file ISO Windows 11 di internet. Kalian bisa cari aja kok di Google, itu banyak banget file ISO Windows 11. Jadi file ISO di internet itu adalah file ISO Windows 11 yang masih versi betanya. Versi betanya itu masih, ya kemungkinan masih ada banyak perbaikan lah, atau masih banyak bugnya. Jadi kalau kalian instalasi di motherboard atau kalian install di BIOSnya langsung, itu saran gue jangan dulu, kecuali kalian mungkin punya laptop yang lebih, karena yang full versi itu mungkin bisa ngecocokin sama device kalian, dari yang PC-nya kan sampai PC-nya yang punya performance tinggi gitu. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau instalasi atau mau nyoba Windows 11, saran gue mending kalian tunggu full rilisnya aja. Gue langsung aja instalasi Windows 11 nya di virtual machine. Gue mungkin bakal nunjukin aja beberapa cuplikan waktu pas proses instalasi Windows 11, jadi nggak full sampai selesai instalasinya. Oke, kita langsung instalasi aja Windows 11. Musik. Oke cuy, bentar lagi kayaknya nih udah selesai proses instalasinya. Ya sekitar makan waktu setengah jam sih ya. Lumayan lebih sih, lebih dari setengah jam, kayaknya udah lebih sejam lebih proses instalasi Windows 11. Dan kalau kalian perhatiin di bagian sini tuh mirip kayak openingnya PS2 gitu, atau enggak kayak openingnya game atau kayak opening game GTA 5. Tapi itu menurut gue sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, selesai gua instalasi Windows 11 di virtual machine. Oke, kita langsung aja ngeliat Windows 11. Oke, proses instalasinya udah selesai. Jadi bisa kita lihat performanya, yang performa laptop gua yang gua pakai di VirtualBox ini cukup gede banget ya. Sekitar kalau kalian lihat itu tadi 73% sampai bahkan tadi 80% gitu ya. Dan kecepatan ini dia sampai tadi 2,40-an di 2,40 GHz. Kemudian di memorinya ini juga kerja keras banget, dari RAM-nya, dan RAM-nya paling kerja keras banget ya.
Kemudian di sini graphic card gua itu kayaknya nggak terlalu kerja keras banget. Mungkin di VirtualBox itu dia lebih membutuhkan CPU sama RAM kita gitu loh. Ya, jadi RAM yang gua pakai di sini tuh adalah sekitar 4 gigaan, yang di laptop gua itu 4 giga. Kemudian CPU-nya yang gua pakai itu AMD A4, dan graphic cardnya ini Radeon R3 bawaannya dari si CPU-nya atau dari chipsetnya, dari prosesornya maksudnya. Kemudian sudah 4 core, kemudian speednya ini di 2,07 ya. Sinilah kecepatannya, dia nggak nyampe 3 GHz, tapi base speednya itu dia di 2,20 GHz base speed di prosesornya ya. Oke, kita lihat aja apa aja yang ada di Windows 11. Oke, ya kayak gini. Kalau misalnya kalian habis install Windows 11 itu tampilannya bakal kayak gini. Di sini ada wallpaper kayak gini. Ini bakal jadi wallpaper bawaannya si Windows 11. Kalau misalnya wallpaper bawaannya Windows 10 itu nggak kayak gini. Dia kayak dia nunjukin logonya. Tapi wallpaper bawaannya Windows 11 ini dia nggak nunjukin logo si Windowsnya, tapi kayak lebih estetik aja gitu. And then kita lihat ke logonya. Nah, bagian logonya ini udah ada yang berubah nih, kayak logo ini nih. Ini udah berubah logo si Windows 11-nya. Kemudian kayaknya cuman ini doang deh logo Windows ini loh, di logo startnya maksudnya. Di logo start ini dia udah berubah. Kemudian tombol search-nya kayaknya masih sama aja. Kemudian tapi logo yang berubah itu di test view-nya ya. Ya, di test view-nya ini udah berubah. Sebelumnya nggak kayak gini. Kemudian di sini ada tambahan lagi yaitu widget. Ntar kita lihat widgetnya kayak gimana. Dan di sini dia ada di tengah, cuman itu bisa diubah ke pinggir. Nanti gue coba pindah ke kiri ya. Dan dia di sini kayak biasa ada notifikasi, ada jam, ada tanggal lah. Kemudian ada sound, ada internet, kemudian ada baterai, informasi baterai. Karena gue pakai laptop jadi informasinya karena gue pakai laptop jadi ada informasi baterai. Kemudian selanjutnya logo di Rizal Bina ini ya, dia juga udah berubah. Karena sebelumnya itu kayaknya agak miring dikit, tapi sekarang jadi lurus. Ya jadi lurus sih. Kata Gadgetin udah ada yang lurusin logonya. Dan setelah itu di Microsoft logo, kemudian di logo Microsoft Edge-nya itu masih sama aja sih ya. Dia belum berubah sama sekali. Oke, kemudian kita ke startnya. Jadi startnya itu dia udah lebih jadi di startnya itu dia udah minimalis, dia udah ya nggak kayak di Windows 10 kotak-kotak, dia kayak lebih HP gitu dan juga simpel. Jadi kalau misalnya kita mau nyari aplikasi itu ya tinggal aja kita cari di sekitaran sini aja, atau enggak kita ke all apps di sini. Dan ini ada semua aplikasi atau software kalian tinggal bisa cari di sini. Tapi dia juga udah nggak ada kotak-kotak kayak Windows 10. Kalau kalian lihat di Windows 10 itu ada kayak kotak-kotak gitu, kayak highlight gitu, atau apa gitu, nggak tahu namanya. Intinya menurut gua di startnya ini itu lebih minimalis dan juga lebih simple dibandingkan Windows 10. Kemudian di tombol startnya kayaknya hampir sama kayaknya, cuma dia lebih agak bedanya agak lebar dikit dibandingkan Windows 10. Kalau Windows 10 itu mungkin dia lebih ke persegi panjang. Kalau misalnya Windows 11 itu lebih ke kotak gitu ya. Dan juga di sininya ini dia itu agak dia nggak kotak lurus, tapi dia kayak bentuk sudut gitu. Jadi kalau ya agak beda lah, intinya dia agak bukan lonjong, apa sih namanya, dia agak lebih ke curve dikit itulah. Dia nggak kotak banget, nggak simetris kotak banget, tapi ini dibuat jadi kayak dia dibuat curve gitu. Oke, kemudian di sini sama aja sebenarnya isinya. Test view-nya aja yang paling gue suka di test view-nya, dia juga lebih simple dibandingkan Windows 10 ya. Ya sama aja, cuman kayak ada gininya. Kemudian kita bisa nambah apa sih namanya,
mana kursornya. Kemudian bisa nambah new desktop lagi. Sweet. Gimana cara nambah new desktopnya? Oke, kayak gini kayaknya ngebug ini ya. Di sini yang kayaknya ngebug, seharusnya di sini ada, oh gua nggak kelihatan, sorry. Ya ada tanda plusnya, kan ngebug. Di sini ada tanda plusnya, kita bisa nambah desktop sampai mau banyak, mau sampai 8 juga bisa kayaknya. Oke, di sini kemudian ada tombol task view ya. Nah, di task view ini kita bisa nambah desktop dan juga kayak ngatur. Oke, kemudian di sini di sampingnya search, kita ke task view, kita lihat apa aja yang ada di task view. Menurut gua kayaknya hampir sama aja kayak Windows 10, cuman kalau misal di Windows 10 ini itu ada di atas sini, kayak di atas itu. Nah, dia diletaknya di atas. Kalau Windows 11 kalau misal di Windows 10 itu dia di sini, cuman kalau Windows 11 dia udah ditaruh ke bawah. Kemudian kita bisa new desktop. Misal di sini buat musik dan di sini buat kerja, dan kita juga bisa nambahnya tuh nggak cuma 2 tapi bisa lebih, sampai 3, 4, bahkan sampai 5. Oke, sekarang ke file explorernya. Di file explorer ini, kemudian ke file explorernya ini dia katanya tuh sama kayak logo-logonya Microsoft. Oke. Sekarang ini adalah tampilannya dari file explorer. Ini file explorernya. Di sini di desktop warna biru, downloads warna hijau, kemudian di dokumen warna abu-abu, videos ungu, musik kayak warna gradasi gitu. Kemudian di pictures di sini warna biru. Dan katanya ini tuh kayak mirip banget sama logo-logonya Microsoft Office. Kalau kalian lihat di desktop kayak logonya Microsoft Word, downloads kayak Microsoft Excel, kemudian music kayak Microsoft PowerPoint. Nggak tahu sih, kalau gue lihat di Gadgetin itu katanya logonya itu hampir sama kayak di Microsoft Office. Iya, ada satu lagi yang belum gue lihat lagi, yaitu adalah widget unit Microsoft account to use Windows dashboard. Oh, berarti gue harus login akunnya sih. Cuman nanti gue upgrade, atau nanti gue masukin aja akun Microsoft gue. Cuman kayaknya nanti aja lah. Oke, di sini nanti ada widget gitu. Kalau misalnya kalian, intinya sih di sini kayak ada widget gitu, dia nampilin informasi cuaca dan juga berita-berita. Sebenarnya di Windows 10 di update yang baru itu udah ada, tapi dia di bagian pojok sini nih. Dia di bagian sini lah. Di sini ada kayak widget gitu. Tapi kemudian di Windows 11 itu di upgrade jadinya di sini. Kemudian di sini ada logonya sendiri, yaitu widgets. Windows terakhir kali ada widgets itu kayaknya Windows 8, kemudian di Windows 10 itu udah nggak ada widgets lagi. Kalau nggak salah sih. Soalnya gue kayaknya terakhir lihat widgets itu di Windows 7. Kayaknya Windows 8, Windows 10 udah nggak ada gitu. Kemudian tadi gue lupa nyebutin di bagian spesifikasi Windowsnya. Jadi ini device spesifikasi yang kedetek sama Windows 11, yaitu RAM-nya di 2 GB dong, asli kecil banget di 2 GB. Kemudian prosesor masih asli bawaan laptop, tapi installer RAM ini adalah yang gue install di VirtualBox asli. Ya kayak gini lah kurang lebih. Sebenarnya ini maksain banget ya buat install Windows 11, ya kayak maksain aja gitu. Saran gue sih kalau misalnya kalian punya RAM 4 GB, mending jangan, itu maksain banget asli. Oke, mungkin segitu aja dulu review gue di Windows 11 versi betanya. Nanti gue bakal nge-review lagi Windows 11 kalau misalnya udah rilis yang full versinya di akhir tahun nanti gue bakal bahas lagi tentang Windows 11. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Oke, jadi gimana, apakah kalian tertarik
nanti untuk update Windows 11 pas di akhir tahun, atau mungkin kalian mencoba sekarang, tapi saran gue mending sabar dulu aja sampai full rilisnya itu udah rilis gitu ya, paling akhir tahun inilah, kalau nggak 20 Oktober 2021 nanti itu bakal rilis Windows 11. Gue tadi baca-baca lagi tentang Windows 11, kalau misalnya Windows 11 itu masih banyak bugnya, terutama di bagian untuk ngegame, performa ngegame itu katanya banyak bugnya, cuman gue nggak tahu bugnya itu di mana. Oke, mungkin segitu dulu dari gue. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time.